Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah tasamtu billah fawattu amri ila Allah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah azallah bismillah jallallah bismillah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah Rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah tasamtu billah. Bismillah fawattu amri ila Allah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali salam gitu ya, biar mantap. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru saya. Masya Allah, para guru sekalian, mohon izin ya, mohon izin sahabat-sahabat sekalian, para yang hadir ya. Ada perwakilan dari Bapak Kapolsek Pasar Minggu ya. Pasar Minggu ya. Jaga. Pasar Minggu. Ada perwakilan dari Babinsa yang saya hormati, yang saya muliakan. Ada Pak Lurah, hadir Pak Lurah, wakilnya Pak Lurah. Pak Lurah mana Pak Lurah? Pak Lurah wakilnya nggak hadir. Belum datang. Sekretaris luar sekal. Yang sekal boleh, yang nggak sekal nggak apa-apa ya. Nggak ada yang hadir, harusnya hadir. Itu undang nggak? Panitia diundang nggak Pak Lurah? Diundang. Tamat diundang. Tamat diundang. Masya Allah. Gubernur diundang, gubernur. Jauhan kali ya. Wali kota sama wali kota. Undang semuanya, mendatang apa enggak agak masalah. Yang penting undang, kewajiban kita ya. Polisi diundang polisi. Pemberitahuan. Alhamdulillah. Babinsa juga izin juga. Oh izin, kalau nggak izin gua nggak mau datang. Provokator lo namanya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topiknya kali ini tentang ekonomi umat. Ya, tentang ekonomi umat. Tentang ekonomi syariah, tentang kenapa kita begini aja, kenapa kita begini aja nggak bangun-bangun, kenapa umat Islam begini terus, padahal 88% umat Islam, 83 katanya, 83,8 atau kurang lebih Islam di Indonesia harusnya bisa menguasai ekonomi. Tapi lihatlah, warung yang kita belanja aja bukan punya kita. Produk yang kita pakai sampo bukan punya kita. Odol yang kita pakai bukan punya kita. Sabun doang kita nggak bisa beli, nggak bisa bikin. Bayangin, sebegini banyak rakyat Indonesia bikin odol nggak bisa, bayangin. Ada apa begini? Air yang kita minum bukan punya kita. Beras yang kita makan bukan dari petani kita. Baju yang kita pakai bukan punya kita. Bahan-bahannya juga bukan punya kita. Mic yang kita pakai bukan punya kita. Bangku yang kita dudukin misalnya jangan-jangan dari Cina. Coba apa yang terjadi sebenarnya di antara kita jemaah? Maka insya Allah diberkahi oleh bulan Ramadan ini, kita buka kesadaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil contoh yang ada di depan mata kita. Ambil contoh di depan mata kita, saudara. Masjid ini kelihatan dari luar belum indah, belum jadi. Atasnya gelap, cuman ada kerangka, belum jadi. Padahal cuman perlu berapa puluh juta kelar. Satu rumah nyumbang 100.000 kelar, yakin? Kelar. Apa yang harus saya pindah kemarin jadi warga di sini dulu? Saya gedor tiap rumah. Ya. Punan janda bolong lo bisa beli. Masa bangun masjid cuma 100.000 perak orang kagak bisa? Mana dia buktinya? Ini loh. Ya, ini yang buat kita miris hati kita, saudara. Ini yang membuat kita berduka. Ini yang buat kita nggak bisa bergerak apa-apa. Dan kita rela banget belanja ke warung orang, warung Pak Haji, warung Bu Haji kita lewatin, padahal cuma selisih 500 perak.
Jauh kita dari ekonomi yang syariah. Kita dekat kepada ekonomi yang riba. Duit yang kita taruh di bank orang, duit kita dikasih percaya sama orang. Kita kasih percaya duit kita taruh di bank. Giliran kita pinjam pulpen, pulpennya diikat sama tali. Di bank kan diikat pulpennya, enggak? Duit gua puluhan juta, di mana ratusan juta, miliaran duit gua. Giliran kita mau nulis pakai pulpen diikat sama tambang. Betul atau tidak? Nggak percaya sama gue lo? Tutupnya nggak ada lagi ke pulpen, bayangin coba. Bagaimana ceritanya? Hah? Masuk akal apa nggak yang kayak begini? Coba. Giliran kita mau ambil, izin dulu. Duit gua pakai izin, coba bayangin. Apakah begini contohnya ekonomi yang syariah? Apakah begini contohnya? Kita dipaksa untuk masuk ke begini. Wah, warung-warung Pak Haji kesian banget, warung Bu Haji kesian banget. Kita rela lewatin warung mereka, padahal cuma selisih 500 perak. Justru 500 itu sedekah buat Pak Haji untuk membangkitkan ekonomi umat, untuk membangkitkan UMKM dan sebagainya, saudara. Ini udah beli sampo satu, digerai-gerai itu lagi. Warung Pak Haji kita lewatin, kita tenteng lagi. Pak Haji, kita tenteng. Stroke Pak Haji kesian, kalau segeras banget, sakit hatinya melihat begitu doang belanjanya dari jauh. Ibu-ibu apa sekalian, sekali lagi saya pesankan, kalau ekonomi umat mau bangun, kalau hidup syariah kita hidup, belanja hanya di warung Pak Haji dan Bu Haji itu loh. Warung-warung janda, ini anak muda remaja montong, giliran warung janda disamperin. Ngaku loh. Ini Ramadan yang Allah sampaikan, Allah berikan kepada kita sebagai tamu agung, sekaligus bangkit gitu loh. Bangkit. Jangan gunakan produk apapun kecuali produk dalam negeri. Dulu kan kita sering tiap bulan diingetin, aku cinta, Anda cinta, semua cinta buatan Indonesia. Tahu nggak lagu begitu? Tahu. Yang tahu udah tua berarti loh. Anak-anak nggak tahu lagu begitu, saudara. Ya, tiap hari kita diingetin. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini nggak main-main ini, nggak main-main, serius ini. Ente kalau beli produk, pilih-pilih dong. Mau beli anggur, beli inian, pilih-pilih dong. Ada jeruk tuh di perusahaan, di supermarket khusus buah, ada namanya tuh ya, supermarket X gitu ya. Anda lagi membeli jeruk, Anda lihat Made in Israel. Yang bener aja masuk ke mereka, katanya nggak ada hubungan diplomatik. Made in Israel. Gila apa ini begini, saudara? Apa begini bangsa kita sekarang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudahlah Bapak Ibu sekalian, kalau ekonomi kita mau bangun, kalau antum masih punya uang di bank, ambil taruh di bank syariah. Bank syariah, muamalah, bank syariah mandiri. Sekarang satu ya, bank syariah Indonesia. Taruh di situ aja deh. Jangan sentuh bank-bank yang asing, asong, milik asong. Udah bank syariah Indonesia udah insya Allah. Jadi bangun ekonomi umatnya, saudara. Bangun amalan pertama dan murni syariah. Belanja juga pilih-pilih. Emang yang kira produk Indonesia Islam, tulen Indonesia asli lah, begitu minimal kan? Minimal Indonesia asli nggak ada. Ibu bapak, ibu yang lebih banyak konsumsinya. Udah yang namanya kosmetik stop, ente pakai Wardah. Betul nggak? Elemen itu paling laku tuh katanya. Hah? Pipa? Orang dulu yang begitu emang. Nggak sekalian tuh pakai Mars bedak. Nggak apa-apa itu punya lokal. Pipa juga, ya pakai begitu. Jangan pakai yang asing-asing lah. Untungnya siapa ente? Mulai dari sampo dan apa semua pakai produk lokal. Ini yang namanya kita membangun dari umat untuk umat. Ini yang namanya betul-betul membangkitkan ekonomi syariah umat. Ya, deodoran banyak banget, deodoran sampai iklannya gue beli, ketek diangkat kemana-mana. Deodoran mulai sekarang pakai punya produk muslim, MBK namanya. Kenapa lo ketawa? MBK sekarang bukan cuma ada bedak, ada yang semprot, ada yang spray. MBK punya asli, orang kita punya. Ya, orang asli Indonesia. Baju lo pakai nih baju gue nih, ini beras. Atau pakai apa yang silakan. Nggak usah yang asing-asing. Untungin siapa?
sepatu pakai Tomkins, ya Tomkins itu sepatu Tomkins. Itu yang punya Pak Bambang, teman kita, saudara kita, ya Muslim Tulen. Ini untuk membangkitkan ekonomi umat. Ada kecemburuan. Anda cukup lama tinggal di Malaysia pada waktu itu. Di Malaysia tuh serbuan produk-produk Cina, mereka nggak takut, saudara. Kagak ada yang beli. Silahkan datang, kata dia, produk Cina sebanyak-banyaknya. Silahkan impor, kagak ada yang beli di sana. Bayangin coba, ketika bensin kita kurang aja, mau lewat saya nggak dibeli, mau lewat nggak dibeli, yang dibeli nggak dibeli. Saya udah bilang ini minyaknya kurang ini, saya bilang gitu, maksudnya bensinnya kurang. Dia bilang karena beli, katanya, tak mau beli. Kenapa? Sampai dia lihat Petronas baru dia masuk, karena dia hanya mau menggunakan produk dalam negeri dia sendiri. Betul. Ya, lihat betapa hebatnya. Orang sana malu pakai mobil Jepang, malu pakai mobil Eropa. Yang mereka bangga itu adalah mobil Pro 2, mobil Proton. Itu mereka bangga. Kenapa? Karena punya produk. Kita juga punya SMK. Iya. Nggak jadi. Mudah-mudahan kita lagi jadi, amin. Aminnya nggak ikhlas lo, amin. Aminnya nggak redor lo, amin. Emang nggak redor, ya udahlah. Saudara sekalian dimulakan Allah, banyak sekali gitu loh. Jangan dinyinyirin ya dengan mengatakan wah ceramahnya radikal. Sekalian jangan pakai handphone lo merek Oppo, merek Samsung. Pak, Bu, karena nggak ada produk lain gitu loh. Karena nggak ada produk substitusi. Jadi kita pakai Oppo, Samsung dan sebagainya. Kalau ada handphone merek Barokah gue beli. Nggak ada handphone merek Barokah soalnya. Apa kita harus ketinggalan zaman? Nggak bisa. Ambil, pakai produknya, gunakan untuk menyebarkan syiar Islam, saudara. Begitu juga pesawat yang ada Boeing, yang ada Airbus. Nggak ada pesawat amanah. Dulu ada Buruk, ketinggian namanya, udah kagak ada. Buruk, bayangin coba Buruk. Sekarang udah kagak ada Buruk sekarang. Ya? Jamaah sekalian dimulakan Allah, jangan langsung antipati. Ini juga apa ini mereknya nih? Kaiser, Jerman. Tuh pakai produk A. Selama ada produk yang punya orang Islam, pakai gitu loh. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa gitu loh. Kayak apa misalnya nggak ada air, ajwa, nah itu. Masa lo masih rela minum yang lain? Jelas-jelas ini Muslim punya. Ya gue. Ya. Cobalah saudara sekalian dimulakan Allah. Ekonomi umat tuh kayak begitu bangkitnya. Jangan main-main ya. Ane bilang jangan main-main ya. Dalam sejarah Islam, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian daripada strategi kaum kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan membuat perjanjian di mana umat Islam tidak boleh belanja dan tidak boleh jualan di kota Quraisy. Ini untuk menghancurkan ekonomi dari situ. Karena dua hal yang membuat bangsa maju. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bebas dari rasa lapar, ju', dan bebas dari rasa takut, rasa khauf. Dua. Negara sejahtera patokannya dua. Rakyatnya sejahtera dan bahagia. Sejahtera maksudnya makannya ada, bahagia jaminan keamanannya ada. Ini konsep bernegara dalam Islam. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apapun bentuk negaranya, tolong catat baik-baik. Apapun bentuk negaranya, yang penting innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan. Bentuknya apa aja nggak ada masalah. Dan bentuk negara kita NKRI adalah bentuk yang paling tepat di antara keanekaragaman suku. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 saat ini yang digunakan adalah yang paling tepat untuk menyatukan keanekaragaman itu. Karena di Indonesia bukan cuma orang Islam, ada orang Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu. Bukan cuma orang Betawi, ada orang Jawa, Sunda, Sumatera, Sulawesi dan seluruhnya. Ada 13.000 pulau di Indonesia. Bahasanya ada 630 bahasa, sukunya ada 714.
maka yang menyatukan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang udah diacak-acak dan dirobah-robah. Ngakunya doang, saya Pancasila, begitu doang, ngakunya doang, harus masiku hilang. Iya, nggak ketemu. Truk satu truk tuh bukti KPK hilangnya sama truk-truknya, saudara. Ngakunya saya Pancasila, bagaimana ini nggak beradab namanya? Ya nggak ada keadilan namanya. 1.000, 2.126 kalau saya tidak salah angkanya, mohon maaf koreksi kalau salah. Lebih 2.000, nah tepatnya dah. Lebih 2.000 kasus kerumunan, nggak ada yang diproses. Cuma satu kerumunan maulid yang diproses, yang dilakukan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Apa ini keadilan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak. Ini bukan keadilan, ini pilih kasih, saudara. Jangan dong begitu. Katanya kita warga negara yang beradab. Katanya saya Pancasila, saya Indonesia. Begitu nggak bisa kalau begini ceritanya, saudara. Ya, kita mohon keadilan. Mudah-mudahan Presiden Jokowi Allah jadikan beliau mukmin dan muttaqin, dan di tangannya bisa menjadi adil dan seluruh rakyat merasakan keadilannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doain yang baik-baik buat negara kita, buat seluruh menteri-menteri juga Allah jadikan menteri-menteri kita menteri yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin apa lu bilang? Amin. Yang di webinar amin apa? Amin. Mudah-mudahan para pejabat dan pengusahanya Allah jadikan pejabat pengusaha yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jaksanya, para hakimnya semua Allah jadikan jaksa dan hakim yang adil dan memutuskan yang seadil-adilnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau buktinya sekarang. Saya mau konkretnya sekarang. Bisa nggak kita kumpulin? Jangan play-play, saudara. Wallahi demi Allah, wabillahi wa tallahi demi Allah, harta yang antum keluarkan tidak akan berkurang sedikit pun kalau itu untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita berani bawa uang 500.000 ke mall, misalnya ke masjid nggak berani. Ini masjid kita perlu renovasi kok. Masa begini? Kepada panitia tolong bekerja sama dengan RT, catat semua kepala keluarga, ada datanya di RT kan, bikinin, modalin. Kalau nggak ada, Anda bantu modalin bikin kartu setiap rumah. Setiap bulan pagi mereka 100.000 rupiah untuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masa nggak kalah dalam waktu 3 bulan? Janji bisa begitu? Bisa? 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 Takbir! Jangan pelit-pelit, ngapa? Mana dia hadrat? Mana apa namanya? Apa namanya? Nanggok, coba nanggok, gue mau tahu. Coba nanggok. Cara nanggoknya adalah kalau lo ketemu depan orang nak kasih, jangan pergi sampai ke orang kasih. Mana nanggoknya? Cepetan nanggok, gue mau lihat. Gue contohin. Misalnya lo ke depan sini. Nih, ke depan sini, contohin. Contohin ke depan sini. Misalnya kita buka. Itu nanggok ke situ, depan situ, ke depan situ. Ya, jangan pergi, diam, sampai dimasukin. Diam. Yang kedua, sana kedua. Jangan pergi. Yang ketiga, jangan pergi. Sampai setiap orang. Jangan, ini belum. Jangan pergi sampai diam. Bandel lu, diam situ. Diam situ sampai dikeluarin. Lu jangan pergi. Lu jangan beranjak. Kalau nggak ada suruh galangnya, kalau nggak ada gelangnya cincinnya. Ayo semuanya nanggok, buktiin. Gue juga mau sini. Sini. Gue juga mau sini. Cepetan sini. Ayo, mari. Coba ikutin saya aja nyanyi. Ayo, ente pakai gendang aja. Salatullah